Hal ini bertujuan untuk melatih masyarakat agar terbiasa tolong-menolong dan bersedekah. Hai teman-teman Guepedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Living Hadis Kurban dan Tradisi Lokal. Buku ini ditulis oleh Julaiha Silviani, lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 15 September 1995. Putri dari Bapak Cece Saifuddin dan Ibu Engkoi Koyimah. Ia beralamat asal dari Dusun Babakan Kondang, Desa Bongkok, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis bermula dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Miftahul Huda lulus tahun 2008. Madrasah Sanawiyah MTS, Pondok Pesantren Darussalam lulus tahun 2011. Madrasah Aliyah MA, Pondok Pesantren Darussalam lulus tahun 2014. Setelah itu, ia menempuh program Sastra 1 S1 di Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon, program studi Tasfir Hadis lulus tahun 2018 sambil mondok di Pondok Pesantren Ulumuddin Cirebon. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di berbagai organisasi di kampus serta di luar kampus. Buku ini merupakan buku pertama penulis yang ditulis berdasarkan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Etnografi adalah pekerjaan untuk mendeskripsikan suatu budaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung, wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan analisis data. Sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa di-subscribe ya video ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi teman-teman, buku ini menceritakan tentang hadis yang merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hal ini menjadikan hadis akan terus dijadikan sebagai objek kajian oleh setiap umat muslim. Baik kajian itu berada pada wilayah akademisi maupun dalam ranah pendidikan keagamaan. Setiap kajian terhadap hadis selalu berkembang di setiap zaman. Perkembangan itu bisa dalam hal metodologi yang membahas mengenai otentisitas, metodologi pemaknaan, sampai bagaimana hadis hidup di setiap masyarakat. Kajian hadis di Indonesia semakin mengalami perkembangan. Banyak sekali keunikan-keunikan studi hadis yang hidup di Indonesia yang sangat berbeda dengan negara lain. Hal ini terjadi karena beragam kultur, suku, dan bahasa yang ada di Indonesia, sehingga setiap daerah punya cara sendiri dalam meresepsi hadis-hadis yang ada. Dalam memaknai perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya, umat muslim mempunyai berbagai macam cara dalam melaksanakan perintah tersebut. Di Indonesia, setiap daerah memiliki ragam dan karakteristik sesuai dengan kekhasan masing-masing daerah. Dalam melaksanakan ibadah kurban, selama ini banyak sekali kebudayaan yang melekat pada masyarakat yang berada di Pulau Jawa. Buku ini menelaah tentang living hadis kurban di Desa Sinarjati, Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka. Tradisi kurban di Desa Sinarjati sangat berbeda dengan budaya kurban yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya. Buku ini juga di setiap babnya menjelaskan gambaran umum masyarakat Desa Sinarjati ataupun analisis living hadis di Desa Sinarjati, Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka. Jadi teman-teman, kesimpulan buku ini berdasarkan hasil analisis penelitian di Desa Sinarjati, Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka. Maka dapat disimpulkan, pertama, proses pelaksanaan tradisi kurban di Desa Sinarjati, Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka, penulis bagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan kurban, proses pelaksanaan kurban, dan pembagian daging kurban. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis, tradisi ini
Dimulai dari pencarian atau pemilihan hewan kurban. Masyarakat Desa Sinarjati memilih hewan kurban berdasarkan beberapa kriteria, yaitu hewan yang memiliki tanduk besar, gemuk, dan berbulu hebat. Hal yang dipersiapkan lainnya yaitu membeli payung, baju, bakul, nasi, golok, baskom, sarung bagi laki-laki, sendal, dan yang lainnya. Pada proses pelaksanaan kurban, masyarakat memperbagus hewan kurban dengan cara memandikan hewan kurban sebelum disembelih. Dan setelah itu, hewan kurban tersebut dihias dengan cara memakaikan kain putih di atas badannya, mengalungkan kain kanteh di lehernya, menaburkan bunga di sekujur tubuhnya, memberikan parfum di seluruh bagian tubuhnya, memberikan cermin di depan hewan, menyisir bulu-bulunya, dan memayunginya. Proses pembagian daging kurban dilaksanakan disertai dengan membagikan beras. Hal ini sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sinarjati, Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka ketika melaksanakan kurban. Hal ini bertujuan untuk melatih masyarakat agar terbiasa tolong-menolong dan bersedekah. Nah teman-teman, yang kedua, tradisi living hadis kurban di Desa Sinarjati ini menggunakan dua macam resepsi, yaitu interpretasi dan fungsional. Resepsi interpretasi pada tradisi kurban yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sinarjati dilandasi oleh ayat Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis terdapat pada hadis yang menjelaskan bahwasanya hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, dan kukunya. Hadis yang menyatakan untuk memperbagus hewan kurban karena akan dijadikan tunggangan ketika melewati jembatan Syirat, dan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah menandai hewan kurbannya. Resepsi fungsional masyarakat Desa Sinarjati terhadap tradisi kurban diantaranya sebagai sarana kerukunan hidup, kegotong royongan, sebagai alat pengendali atau pengawas norma-norma masyarakat yang selalu dipatuhi oleh pendukungnya, dan pelestarian tradisi, karena merupakan warisan dari leluhur yang tidak ditinggalkan. Jadi gimana teman-teman dengan buku Living Hadis Kurban dan Tradisi Lokal? Pas banget kan buat kamu yang mau berkurban nanti? Nah teman-teman, buat kamu yang mau beli bukunya, kalian bisa langsung order di guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!